Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami tidak pernah ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab dalam setiap hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kerinduan kami hanya berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Semaikan benih firman-Mu di tanah hati kami. Biarkan kami semua tetap hidup, terus berakar di dalam Kristus, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan dirimu. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan dirimu. Amin Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah
Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan Yesus, tetaplah amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami tidak meragukan kasih setiamu. Kau tidak pernah meninggalkan kesetiaan kami. Buat anugerahmu, kebaikanmu. Haleluya. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu, ajaib perbuatanmu, kemuliaanmu yang sama. Kami mau bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Haleluya. Segala kemuliaan-Mu Bagi kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kasih sayang-Mu, semua kami tahu. Firman-Mu ya dan amin. Kau Bapa yang baik, Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hingga hari ini Kau beri kami kesempatan hidup, supaya kami hidup untuk jadi berkat, hidup memuliakan Engkau, dan sepanjang hidup kami
Namamu dimasyurkan. Kami dan si keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah yang menjadi perbedaan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan Saduki? Minggu lalu kita sudah dengar pencerahan firman Allah tentang seindah sorga. Secara detail kita sudah melihat dan mendengar secara langsung tentang kehidupan orang-orang Farisi. Apa perbedaannya? Ada sedikit kesamaan, sedikit samanya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki sama-sama berpegang pada Taurat. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang Taurat, bahkan menggenapi Taurat. Ketika orang-orang Farisi dan Saduki mengajarkan sebatas teori dan pengetahuan, Tuhan Yesus menggenapi pengajarannya dengan memberikan impartasi dan praktek dan pembuktian bahwa firman itu ya dan amin melalui kuasa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tahun rahmat Tuhan diberitakan, tawanan-tawanan dilepaskan, orang-orang kusta yang dianggap menderita penyakit kutuk pada masa itu ditahirkan. Ada suatu perbedaan yang cukup mencolok. Di balik perbedaan inilah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki di dalam himpunan ahli-ahli Taurat jadi cemburu, iri hati, dan berusaha untuk menyingkirkan Yesus di dalam kehidupan rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu suara minggu lalu terdengar di alam roh. Om Johan kok sudah berubah ya? Suara itu terdengar jelas. Ada suatu kesedihan di dalam diri saya. Mengapa? Karena suara ini terdengar dari sepasang suami istri yang sedang mengalami suatu pergumulan masalah yang complicated. Masalah seperti benang kusut. Sementara saya semasa pandemi ini diberi kepercayaan sebagai ketua RW, rukun warga untuk lingkungan The Johan Family. Ada pekerjaan-pekerjaan RW yang sudah dijadwalkan. Karena itu tidak bisa serta-merta saya akan berbuat seperti akan mementingkan yang rohani dan mengabaikan apa yang dipercayakan oleh masyarakat. Karena segala hal yang saya kerjakan, selalu saya kerjakan dengan segenap hati, dengan pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan sesama, tapi terutama di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus perbuat seakan-akan untuk Tuhan. Dan ketika permintaan untuk bertemu itu, permintaan untuk saya melayani keluarga ini konseling, saya mundurkan ke minggu depan, ada suara terdengar di alam roh. Kok Om Johan sudah berubah ya? Kekecewaan mungkin nampak nyata ketika orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang menyodorkan permohonan tidak beroleh jawaban, atau sedikit mundur waktu dari jawabannya. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya terdengar jelas sekali. Lalu saya datang kepada Tuhan, berdoa di hadiratnya, dan berkata, bagaimanakah seharusnya semua ini ya Tuhan? Lalu Roh Kudus berkata, jawablah, apabila ada pergeseran perubahan jadwalmu, kau segera kabari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba jadwal dan agenda rapat rukun warga mengalami pembatalan dan dimundurkan waktunya, maka segera saya balas. Dan singkat cerita kami bertemu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena itulah Tuhan Yesus, meskipun sama-sama rohani dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang Saduki, ada sesuatu yang berbeda. Karena itulah di dalam kekristenan ini
Bapak Ibu harus ingat, Tuhan Yesus pesankan, kenali pohon, kenali pelayanan, kenali hamba Tuhan, kenali seluruh keberadaan komunitas rohani melalui buah. Lalu pertemuan itu sesuatu terjadi. Karena sehari sebelum pertemuan, sesuatu sudah datang di dalam hidup saya. Sepanjang malam saya diderah roh-roh. Datang banyak sekali setiap jam. Selesai datang lagi, selesai datang lagi, sampai pagi. Bahkan saya sempat mengalami suatu perasaan jengkel, diganggu di tengah malam. Saya sempat menendang tempat tidur saya. Ada perasaan jengkel melihat roh-roh yang datang. Karena roh-roh itu asing, bukan roh Tuhan. Saya sempat berkali-kali tendang tempat tidur dengan hati yang jengkel. Setelah selepas pagi, saat saya datang menghadap di hadirat Tuhan, Tuhan berkata, sudah ku selesaikan semua. Maka ketika di dalam pertemuan itu, ada banyak sekali saya melihat kehadiran malaikat-malaikat sorga. Karena pelayanan ini, pelayanan roh. Pelayanan ini tidak seperti ahli-ahli Taurat di mana orang-orang Farisi berbicara membalut semua kata-kata rohani yang indah. Bukan seperti orang-orang Saduki, isinya menyenangkan telinga dan pokoknya yang kaum the have disenangkan apa yang dia mau. Bukan. Ini pelayanan roh yang Yesus kehendaki. Pelayanan kehendak Bapa surgawi. Lalu saya berkata, kalian tidak usah bicara, biarkan saya yang bicara. Saya mulai membuka semua rangkaian TV, film, perkataan Tuhan. Semua saya sampaikan. Si istri penuh air mata, menangis seperti air terjun yang mengalir, air matanya begitu deras. Sementara si suami mukanya berubah. Ada sesuatu yang pada dimensi roh, saya melihat suatu keadaan yang sangat wow. Dan saya lihat mulut yang bergerak itu tercengkram. Saya melihat kehadiran para malaikat-malaikat memenuhi ruangan VIP itu. Lalu yang saya sampaikan semuanya selesai. Ternyata inilah pelayanan yang disampaikan Nabi Yesaya ketika Tuhan Yesus berkata, genap sudah apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan tawanan. Sepasang suami istri ini didera persoalan 2 bulan lebih lamanya. Kesakitan, tekanan yang mencapai tingkat stres sudah menimbulkan bercak-bercak seperti Ayub di tubuhnya. Sudah munculkan tanda-tanda tekanan hidup yang berat. Bahkan dia mengaku, dia berkata, Om, aku sudah telepon 1 jam lebih kepada hamba yang lain. Nggak ada apa-apa, Om. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan. Karena kalau kita berkata kebetulan, maka semua kekristenan ini hanya dibetul-betulkan saja, Bapak Ibu. Seakan-akan Farisi dan Saduki itu disandingkan antara yang bawah yang di atas. Yang penting nampak rohani lah dibetul-betulkan. Bukan. Kalau kita bilang kebetulan, maka pasti kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa semua ini kasih karunia Allah, kerajaan Allah sudah datang atas keluarga itu. Sebagaimana Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, kerajaan Allah sudah datang padamu, pada keluargamu, yang akan memenuhi hidupmu, yang akan mempengaruhi pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, pendidikanmu, yang akan melingkupi segala hal di dalam hidupmu. Dia berkata, aku ini tadinya panas mau protes, tapi mulutku tidak bisa buka, tidak bisa bergerak mulut ini. Dari hatiku panas, tapi lama-lama akhirnya hilang, dan hari ini aku kedinginan. Lalu saya menemukan suatu keberadaan yang disebut dengan hati Sakeus. Ketika berjumpa dengan Yesus, Sakeus mengeluarkan perbendaharaan, ikatan yang selama ini dia simpan di pundi-pundi, yang dia taruh di deposito, yang dia simpan di lemari. Dia keluarkan, dia bagikan. Maka Yesus berkata, orang ini pun anak Abraham. Karena itulah Bapak Ibu, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat
bagaimanakah mengejar Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita, usia bertambah, pengetahuan bertambah, titel tambah banyak, tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan, bahkan tidak tahu siapa itu Yesus. Hingga uban itu bukan lagi sebatas hiasan kepala, tapi menandakan betapa banyaknya hari-hari, detik-detik waktu kita lewati sebagai orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, untuk keras kepala, sembunyi di balik topeng-topeng rohani. Kemudian kita selalu mencari dan menempatkan diri untuk di antara orang-orang supaya kita terus diterima. Kita kompromi dengan dosa, kita tolak hati nurani kita, kita hidup seperti Lot. Kita kompromi dengan semua hal yang kita anggap, wah, yang penting aku tidak ditolak, tidak dijauhi, tidak hilang dari lingkungan yang penuh dengan makanan, kesenangan, sosialita. Yang penting ramailah, ya. Celakalah atas semua itu. Kau sudah mengambil bagianmu di bumi. Pada hari penghakiman Yesus nanti, pertanggungjawaban yang berat akan datang di dalam hidupmu. Karena itu Bapak Ibu, kebenaran yang dari Tuhan Yesus itu tidak memihak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat, mengejar Tuhan dengan kebenaran dan parameter firman, untuk melihat sampai batasan tapal bagian terujung daripada iman, bagian-bagian yang diistimewakan, bagian-bagian tersembunyi, bagian-bagian yang dikehendaki Tuhan. Kita akan bentangkan, pelajari sama-sama, supaya kehidupan ini jangan sampai kita mengalami suatu keegoisan rohani. Kita tidak sadar, kita membangun kebenaran kita sendiri, hingga tanpa sadar semua kejahatan kita, sampai batasan semua kejahatan kita, kita anggap bahwa justru yang dari Tuhan itu yang tadinya baik jadi jahat. Sementara kejahatan kita anggap jadi yang terbaik. Sementara segala kesabaran kasih karunia Tuhan kita anggap sepi. Lalu kita anggap semua perkataan rohani kita lah, itulah yang menjadi dogma dan semua orang harus ngerti dan semua orang harus dengar dan harus tahu. Inilah kesesatan akhir zaman itu. Mari kita kembali kepada kitab suci lagi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan apa yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 34 sampai yang ke-42. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Berikutnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil hati, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Amin. Ketika kita ingin mengejar Tuhan, hal pertama yang harus kita sadari adalah sikap hati kita. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Tuhan ingin mengkoreksi sikap hati kita. Karena di dalam kehidupan kerohanian ini, banyak orang cari damai. Damai yang palsu. Karena damai yang mereka cari itu adalah damai yang inginnya nyaman. Nyaman buat kedagingannya. Nyaman buat keegoisannya. Nyaman untuk karakter manusia lamanya. Nyaman sembunyi di balik kebohongannya. Nyaman untuk merasa diri sendiri menang di atas segala hal. Menang dari istri, menang dari suami, menang dari anak-anak, menang dari keluarga, menang dari mertua. Ingin merasa diri sendiri yang paling nyaman. Tuhan berkata, tidak.
Aku akan menggoncangkan damai yang palsu itu untuk engkau mengerti bahwa segala roh-roh Farisi, di balik kepalsuan rohani yang engkau jalani selama ini, di balik segala kehidupan roh-roh Saduki, sosialita yang penuh dengan kedagingan, kompromi di dalam dosa, perkataan fitnah, hidup dalam kepahitan yang menjalar itu, aku goncangkan, kata Tuhan. Dan semasa pandemi ini semuanya digoncangkan. Supaya apa? Supaya kita menemukan pedang. Apa itu pedang? Firman Allah. Supaya umat Tuhan kembali mencari firman Allah. Karena dalam kehidupan ini banyak orang berkata, aku mengasihi papa mamaku, tapi kasih yang seperti apa? Yesus berkata, ada banyak orang mengasihi bapak ibunya karena kasih yang tidak berdasarkan ketulusan. Ini yang menjadi pemicu kehancuran, pertengkaran suami istri oleh karena kasih yang tidak seimbang, kasih yang tidak tulus, kasih yang tidak didasarkan kebenaran, kasih yang tidak didasarkan keadilan. Oleh karena itu suami istri bertengkar, tidak ada habis-habisnya. Karena satu dengan yang lain ingin mengutamakan orang tuanya masing-masing. Rasa sayang papa mama yang tidak adil, tidak didasarkan oleh kasih Yesus yang penuh. Hingga pada akhirnya mengasihi papa mama menjadi kasih yang penuh dengan keegoisan dan kemunafikan. Jadi kita harus memahami goncangan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita bukan lagi dua. Ketika kita berkeluarga, kita sudah menjadi satu. Dan ketika kita menerima kasih karunia Yesus, hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai bagian dari kerajaan Allah, kita masih hidup di bumi, benar, kita masih hidup. Tapi cara hidup kita, sikap hati kita harus mendasarinya adalah firman Allah, pedang Tuhan. Dan ada orang-orang yang mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan, dan Tuhan berkata, aku goncangkan. Oleh karena apa? Karena kau mengasihi anakmu laki-laki dan perempuan dengan kasih yang tidak mendidik, kasih yang membabi buta. Engkau terus kompromi, membiarkan anak cucu mantumu hidup di dalam dosa. Engkau biarkan, dan ketika mereka mengalami teguran Tuhan, mengalami pelanggar benturan, engkau bela habis-habisan semua kesalahan itu. Engkau sudah menjadi Tuhan bagi anak-anakmu. Engkau tidak lagi menjadi satu figur karakter imago di Yesus, tapi engkau membiarkan lebih jahat anak generasi keturunanmu melebihi hidupmu. Inilah yang mendukakan dari zaman masa lalu hingga hari ini. Ada banyak kehidupan pelayan-pelayan Tuhan hidup di dalam kasih kepada garis keturunannya dengan kasih yang tidak mendidik. Hingga pada akhirnya orang melihat, kok anak-anak hamba Tuhan tidak genah ya? Kok anak hamba-hamba Tuhan tuh hidupnya tidak lurus ya? Kok tidak hidup sesuai apa yang diajarkan orang tuanya ya? Sandungan bagi umat Tuhan iblis tawarkan lewat keluarga Absintus ini, di mana kepahitan menjalar ketika orang melihat, loh kok bapaknya, emaknya, ibunya, keluarganya di mimbar suci sekali, kok anak cucu mantu keluarganya hidupnya lebih jahat dari orang-orang dunia. Kepahitan Absintus ini iblis promosikan untuk mengguncangkan iman anak-anak Tuhan. Pada akhirnya banyak orang kepahitan dan mulai undur imannya. Karena itulah Yesus berkata, sikap hati, pedang Tuhan untuk memotong. Yang tidak berbuah dipotong supaya berbuah. Pedang Tuhan itu tidak pilih dan tidak pandang muka. Semua yang tidak selaras dengan kekudusan Tuhan, tidak selaras dengan kemurnian kebenaran firman Tuhan, disingkapkan. Yang tertutup dibukakan, yang tersembunyi disingkapkan. Semuanya akan dihakimi Tuhan, baik selagi kita hidup ataupun nanti sudah kita mati. Nah Bapak Ibu, saya mau tunjukkan suatu kisah di dalam kitab suci tentang sikap hati ini, untuk melihat seperti apakah pembelajaran dari Tuhan ini untuk mengkoreksi manusia dalam kita. Mari kita lihat sama-sama apa yang tertulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 20 sampai yang ke-26. 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 26, demikian Tuhan berfirman. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Raja yang Tuhan pilih sendiri, tinggi, besar, gagah, memenangkan perang melawan bangsa Amalek. Ada perintah dan pesan peringatan Tuhan melalui Nabi Samuel. Tetapi lihat, Saul menjawab Nabi Samuel dengan amat rohaninya, dengan mengutip bawa-bawa nama rakyat, mengutip kepentingan banyak orang. Dikatakan, lihat Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Lihat, ini alasan yang muncul. Tetapi rakyat, seringkali di dalam kehidupan ketidaktaatan kita mengutip banyak alasan. Seringkali di dalam kehidupan kekristenan ini, kepelitan kita sembunyikan. Semua kepelitan kita balut dengan segala perkataan rohani. Kita topengi semua hal-hal yang mendasari hidup kita, hidup yang penuh dengan hati yang berhitung kepada Tuhan dengan alasan-alasan rohani. Kita mencari untung di balik sebuah pelayanan, kita mencari untung di balik banyak sekali perkataan hipnotis rohani dengan mengutip untuk kepentingan orang-orang, untuk kebaikan orang-orang. Wow, Bapak Ibu, agamawi sekali. Sebagaimana Roro Farisi melakukan hal seperti itu, membebankan hal-hal yang berat, sedangkan dia tidak melakukan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana orang-orang Saduki selalu berbicara yang manis-manis di telinga, nyenengin hati, tapi itu palsu dan racun yang menghancurkan masa depan dan keluarga. Jerat-jerat seperti ini harus kita sadari, dan kita harus punya sikap hati kembali pada pedang Tuhan, kembali ke firman Allah. Kenapa? Karena lihat, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Lihat alasan berikutnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Kepada seorang nabi yang kenal Tuhan dari sejak lahirnya, Nabi Samuel, Saul coba melakukan manuver, alasan-alasan rohani untuk menyuap Tuhan, untuk menyogok Tuhan dari ketidaktaatannya. Dikiranya perbuatan-perbuatannya bisa nyogok Tuhan. Ada banyak kali di dalam kehidupan kekristenan ini, ketika kita hidup di dalam dosa, kita bercampur dengan dunia, kita melanggar firman Allah, kita coba bayar semua itu dengan taruh uang ke sana, taruh uang ke sini, taruh semua persembahan ke pelayanan ke sana sini, kita ekspos ke semua orang, hingga akhirnya seakan-akan engkau dermawan surgawi, padahal engkaulah jelatanya. Yang Tuhan berkata, engkau miskin telanjang, engkau tidak sadar. Kenapa?
Karena dosa, pelanggaran firman, dan segala bentuk ketidaktaatanmu itu di hadapan Tuhan tidak hilang. Apa yang ada di dalam diri kita harus dibersihkan. Kemurnian harus muncul dari dalam. Yang dari luar ini semua bisa ditopengi, bisa dipalsukan. Tapi yang dari dalam Tuhan melihat semuanya. Sebab Tuhan melihat ke hati. Tuhan mengenal siapa kamu, Tuhan mengenal jalanmu, dan Tuhan mengenal motivasi hatimu. Karena itu sikap hati yang benar penting sekali, Bapak Ibu. Pelajaran ini saya sering sebut sebagai pelajaran tahu budi, tahu bakti. Supaya jangan sampai dalam kekristenan ini kita terlalu sayang dengan manusia yang kita balut dengan banyak sekali ketidakadilan, ketidaktulusan, oleh karena kita sebenarnya sedang berlaku bohong-bohongan, kucing-kucingan dengan pasangan hidupmu, entah suamimu atau istrimu. Engkau geser tapal keuanganmu kepada orang-orang yang engkau anggap ada pertalian darah. Mungkin itu papa mamamu, mungkin itu adik-adikmu, mungkin itu saudaramu. Engkau sedang berbuat suatu hal yang engkau serang keluargamu yang lain, yang padahal Tuhan sudah satukan engkau menjadi satu bagian hidupmu. Karena itulah jahat di mata Tuhan ketika orang-orang mengutamakan satu sisi hidupnya, mengabaikan sisi yang lain. Keadilan yang dimaksud Tuhan adalah kehidupan yang harus didasarkan dari kasih. Karena itu Bapak Ibu, ketika saya melayani sepasang suami istri itu, rohnya sudah Tuhan bereskan, roh jahatnya, dan itu banyak sekali. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini kasih karunia Tuhan. Karena beberapa waktu sebelumnya saya sudah pernah datang dan berjumpa dengan keluarga ini dan sudah menyampaikan pesan nubuatan Tuhan. Sesuatu yang berlevel dimensi jenderal. Dan ketika duduk, roh mengatakan kepada saya, dan saya sampaikan kepada mereka, betapa beruntungnya kalian. Ada banyak kehidupan bahkan hamba-hamba Allah ketika dapat serangan dimensi roh-roh jahat level jenderal ini. Rumah tangga mereka hancur, mereka bercerai, hancur pelayanan, hancur masa depan. Sedangkan kalian di mentoring, dibimbing, didoakan terus, bisa luput hanya sekejap ketika bertemu seperti ini. Rohnya keluar semua dan semuanya berubah. Penjaranya dibuka, keluar dari rumah tahanan setan-setan, dan perubahan hidup mereka luar biasa. Lalu ketika saya berkata, jangan dukakan orang tua, bakti, pergi bawa persembahan ke orang tua, mereka mengeluarkan pundi-pundinya, bukan lagi yang biasa tetapi yang kelas nation. Tetapi ketika kita memberi kepada manusia, apakah kita tidak memberi kepada Tuhan? Apakah kita menganggap bahwa dengan memberi manusia kemudian kita pakai untuk kesenangan kita, semua sudah cukup? Pemulihan itu satu kali, setan pergi satu, berikutnya akan datang 7, jadi 8 akan kembali. Akan ada 8 kesusahan lagi ketika engkau tidak memiliki sikap hati yang benar untuk melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Kalau dengan orang yang nampak, sesama yang nampak, engkau bisa begitu memberkati, mengasihi, dan menaburkan. Kepada Tuhan yang tidak nampak juga engkau harus berani untuk melangkah. Keadilan itu kiri kanan seperti mata uang, untuk yang nampak maupun yang tidak nampak. Untuk Tuhan, untuk sesama harus mencapai dimensi ketulusan dan keadilan yang disadari secara mendalam. Itulah yang disebut dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup ini Tuhan tidak mau engkau sodorkan. Ketika Tuhan mau, engkau genggam, engkau simpan dengan hatimu yang kecil, yang sempit. Engkau lupa dengan budi dan kebaikan Tuhan. Dulu nothing, dulu gak punya apa-apa. Ketika engkau diberi kelimpahan, engkau genggam, engkau simpan, dan engkau hitungan. Dan engkau cuma hanya melihat yang nampak, yang padahal mereka gak ada andil apa-apa di dalam keberhasilan hidupmu. Semua murni kasih karunia Tuhan. Tapi engkau tidak berlaku adil pada Tuhanmu. Nanti ketika 8 bagian daripada kesusahan besar itu datang, apakah akan datang lagi kasih karunia seperti yang kau terima hari ini? Kita tidak pernah tahu apa yang akan ada seperti itu. Tapi saya sebagai hamba Allah yang berani berkesaksian terbuka, karena tidak ada bagian-bagian saya di dalamnya yang, wah kalau saya ngomong manis saya dapat uang, banyak berkat, banyak taburan, banyak kiriman uang. No. Sorry. Oh, kalau saya bicara keras, nanti pelayani nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar khotbah. Terserah. Saya mengerjakan yang dikenan Tuhan.
bukan yang diatur manusia. Karena tadi saat saya sedang mandi, Roh mendatangi saya dan berkata, "Nak, hari ini aku melihat anak-anak gedung." Itu Tuhan memanggil anak-anak rohani. Umat Tuhan dipanggil anak-anak gedung. Untuk orang-orang yang hidupnya seperti Marta, dipanggilnya anak-anak gedung. Saya terkejut, Tuhan kenapa tidak manggil anak-anakmu anak-anak gereja? Tuhan berkata, mereka bukan gereja, mereka hanya anak-anak gedung. Mereka mengerjakan seperti Marta, mereka sibuk rohani, mereka sibuk kegiatannya, sampai tidak pernah memberi telinganya mendengar firman. Mereka nggak sabar, mereka nggak mau buang sedikit kuota, mereka nggak mau, mereka cuma mau TikTok 1-10 menit cukup. Mereka nggak mau sampai 1 jam, 2 jam, nggak enak di telinga. Mereka sibuk seperti Marta. Maka Tuhan berkata, anak-anak gereja yaitu Maria sudah terhilang banyak di masa pandemi ini. Ada banyak orang ketika kesulitan hidup, sebenarnya jawaban Tuhan, solusi Tuhan sudah ada di khotbah-khotbah yang penuh dengan kunci-kunci Daud, kunci-kunci kerajaan sorga. Sedikit kesabaran terus mengikutinya, hidupmu pasti akan diubahkan. Hidupmu pasti berbuah, hidupmu pasti memuliakan Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak pernah lagi punya roh yang mau diajar. Mereka seperti Saul, iketan, memiliki, menggenggam, menganggap semua itulah bagian utama hidupnya, mengabaikan perintah-perintah dan peringatan-peringatan Tuhan, hingga pada akhirnya kasih karunia-Nya tertutup. Tuhan menolaknya. Jangan sampai Bapak Ibu, demi kasih karunia Yesus, jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh Raja Saul. Kasih karunia dan pintu kemurahan Tuhan tertutup. Mari buka telinga lebar-lebar, buka kapasitas hati, lembutkan hati, taati Tuhan, dengar suaranya, kerjakan yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan memberi, Dia akan mengembalikan semua, bahkan melipat gandakan. Ketika engkau punya, engkau diberi dan engkau berkelimpahan. Tapi kalau engkau tidak punya, engkau genggam semua, akan diambil daripadamu, tidak ada sisanya. Engkau kembali ke titik nol, titik di mana penyesalan, dan gak mungkin mencapai lagi semua kebesaran yang Tuhan sudah pernah beri, percayakan bagi hidupmu. Sadari bagian ini Bapak Ibu. Oleh karena itulah, pilihannya hari ini, jadi anak-anak gedung seperti Marta, ataukah jadi anak-anak gereja seperti Maria. Engkau tentukan sendiri di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua Bapak Ibu, sebagaimana dipesankan Tuhan, apa yang dituliskan tadi di dalam Matius 10 ayat 37-39. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan, tidak layak buat Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak. Ada 3 sisi ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Mengasihi papa mama, mengasihi anak-anaknya, tidak pikul salib, itu tidak layak. Karena melebihi kehendak Tuhan, membuat Tuhan cemburu, membuat ketidakadilan di dalam hidupmu. Engkau lupa Tuhan, engkau lupa budi, lupa kebaikan Tuhan. Dikatakan barang siapa, nah ini bagian tapal terdalam, terujung dari kapasitas iman. Inilah bagian yang tersembunyi. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sisi yang kedua ini Tuhan menyatakan kepada kita untuk memiliki keteguhan hati. Karena nyawa adalah bagian yang paling berharga. Nyawa bicara tentang kekhawatiran hidup. Nyawa bicara tentang senang tinggal di dunia, senang hidup di dunia, dan takut sakit, takut menderita, takut mati. Ada banyak orang di dunia ini hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, hingga mereka punya Tuhan sumber kehidupan, mereka lupa. Karena mereka lebih percaya pada diagnosa medis, mereka lebih percaya pada kekuatan uang, mereka lebih percaya dengan perkataan-perkataan orang, mereka lebih percaya ramalan-ramalan buruk, mereka lebih percaya dengan doktrinasi yang bersifat seperti Farisi dan juga Saduki, nyenengin telinga, penuh kepalsuan, yang penting menggembirakan. Ini akhir zaman. Tuhan mengingatkan kita untuk berkomitmen, konsisten di dalam kekristenan ini. Jangan potong salib. Jangan engkau melanggar nasarmu sendiri. Jangan engkau
turunkan kapasitas hatimu yang sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan ingin engkau sekali memilih hidup sebagai pelaku firman Allah, jalanin sampai akhir hidup. Jangan mundur satu langkah pun Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan pesankan bahwa kualitas hidup kita ini haruslah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena penting sekali untuk menyadari bahwa hal-hal kecil yang kita kerjakan ketika kita bercermin dengan firman, kita menemukan ketidakadilan pada diri kita. Jangan sampai semua yang kita perbuat, semua yang kita semai, semua yang kita tabur, di hadapan Tuhan gak bermakna. Di hadapan Tuhan sia-sia dan semua itu terbakar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut sesi-sesi khotbah-khotbah yang begitu banyak yang sudah dipublish di YouTube channel Father's Miracle, Bapak Ibu pasti mendengar dan menemukan ketika saya menyaksikan tentang bagaimana wanita-wanita bawa persembahan seperti ada nampan di hadapan Tuhan, dan itu terbakar. Kalau saya tidak keliru, ini ada di The Triple Blessing khotbahnya ya, terbakar. Jadi ada banyak orang mau datang di hadapan Tuhan, tapi tidak semua mencapai kualitas perkenanan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ukuran cinta Tuhan itu harus mencapai kemerdekaan. Hatimu merdeka, tidak terikat. Engkau menyadari kepercayaan Tuhan, titipan Tuhan. Semua bukan untuk mengenyangkan diri, memperkaya diri, menikmati untuk diri sendiri. Semua itu untuk disemaikan, memasyurkan Tuhan, untuk memberkati nama Tuhan, untuk menyelesaikan apa yang kau dengar yang mulia, untuk kepentingan, untuk amanat agung Yesus. Kenapa? Karena semua yang kita hari ini punya, coba dibuka, disingkapin. Itu semua turun-temurun kasih karunia dari Tuhan. Itu semua murni dadakan datang sesuai dengan pesan peringatan Tuhan, pesan nubuatan Tuhan. Semua itu datang satu paket dalam hidup. Isinya untuk apa? Karena sumbernya, alfanya adalah Tuhan, maka harus menuju titik omega untuk Tuhan. Karena itu, apa yang engkau perbuat, apa yang engkau miliki, apa yang engkau ingin kerjakan, lakukanlah untuk Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian. Dimensi tidak khawatir ini harus mencapai titik, bahkan nyawa pun kita nggak pusingkan lagi. Dengan demikian, kita baru hidup sebagai manusia-manusia Kristus yang sejati di muka bumi, tidak lagi terikat apapun. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih kepada rekan-rekan sejawat, tapi ini sebuah pembelajaran yang harus saya bagikan sesuai pesan Roh yang tiba-tiba diingatkan kepada saya. Minggu lalu seorang rekan sekerja dalam Tuhan mengirimkan saya sebuah berita dan artikel kejatuhan dari beberapa rekan-rekan yang melayani Tuhan. Dan tidak kebetulan, sekali lagi bukan dibetul-betulkan, tapi ini ada bagian yang sudah saya tahu sejak awal. Beberapa rekan-rekan ini namanya masuk daftar list dari kasus yang sedang membesar di televisi, sedang membesar dan dikejar oleh aparat. Namanya tercantum sebagai founder. Saya lihat namanya dan saya kenal, dan tiba-tiba Roh membawa saya ingat kira-kira 15-16 tahun yang lalu rekan-rekan sekerja dalam Tuhan ini memulai pelayanan yang sama dengan saya, tetapi mereka bergerak dalam dunia-dunia pertelevisian, dunia-dunia medsos, dan tiba-tiba booming pelayanannya. Dan booming membesar, namanya membesar. Dan hari ini akan segera dimiskinkan oleh pemerintah yang ada di muka bumi ini. Lalu saya memandangnya, Roh berkata, apa yang dikerjakan semua umatku sekali waktu akan diuji dan akan dibakar dengan api. Yang tahan bakar, yang mencapai perkenananku akan mendapat upah. Yang tidak, ya akan diselamatkan seperti dari dalam api. Karena itu Bapak Ibu, pembicaraan saya dengan rekan yang memberikan info ini, lalu kami sepakati kunci dari keberhasilan hidup, kunci dari konsistensi kebahagiaan hidup adalah hubungan pribadi, pengenalan pribadi akan Tuhan. Pelayanan, kesibukan, apalagi dengan roh-roh yang berbau Farisi, menjadikan ladang Tuhan sebagai tempat eksploitasi untuk membohongi umat Tuhan, untuk cari keuntungan, harta ngengat berkarat. Ini sudah pasti akan kena penghukuman Tuhan, akan kena penghakiman Tuhan Yesus, tinggal menunggu waktu. Apalagi yang
terangkat di jembatan orang-orang bermateri, the bicara manis-manis, nubuat yang buat-buat. Pokoknya sesuka, asal bapak senang, ibu senang, amplop datang. Pelayanan amplop-amplop ini tinggal nunggu waktunya. Belalang, kuncup, pengeriap, pelompat akan datang pada dimensi penyakit, menggerogoti yang kau timbun, yang kau sembunyi di balik roro saduki ini. Ini Tuhan pesankan, Tuhan peringatkan. Jangan lakukan hal-hal seperti itu, karena Tuhan ingin mencapai suatu imamat rajani di gereja Tuhan, mulai dari hamba-hamba Allah. Harus menyadari panggilan ini. Karena itulah, bagaimana mungkin percampuran dengan dunia, di balik judi online, di balik penipuan medsos, tiba-tiba hari ini namamu masuk daftar, dan kemudian engkau mencapai suatu kehidupan yang hari ini susah makan, susah tidur, dari apa yang kau taburkan sendiri. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya berkata, keteguhan hati ini sangat penting di dalam mengejar Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, contoh yang sama, 1 Samuel 13 ayat 8 sampai yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Amin. Ketika Tuhan menguji seorang raja yang bernama Saul, sebenarnya sudah ada pesan nubuatan Nabi Samuel. Ini penting sekali untuk punya telinga mendengar suara Tuhan. Nabi Samuel bukan berlambat-lambat. Nabi Samuel bukanlah memiliki pelayanan yang bisa diatur. Dia mengikuti pimpinan roh. Saul ketakutan karena melihat, rakyat kok berarak-arak pergi. Maka diambilnya sebuah pelanggaran itu, yaitu ukupannya bukan bagiannya, dia bakar. Dia mengambil satu dimensi yang disebut dengan pelanggaran peringatan Tuhan. Ini penting untuk umat Tuhan sadari, hati-hati terhadap pelanggaran firman Tuhan. Ada batasan-batasan tertentu, jangan sampai kita langgar, karena sering kali pelanggaran itu, apa yang harusnya kita terima menjadi berkat, tiba-tiba berubah jadi kutuk. Apa yang seharusnya menjadi bagian hidup kita, tiba-tiba diambil semua dari hidup kita. Inilah yang dikatakan Nabi Samuel, "Engkau bodoh." Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu. Kenapa? Karena satu pelanggaran yang fatal, efeknya besar bagi masa depan. Dan dari suatu pelanggaran inilah yang akhirnya menciptakan ikatan. Karena kita sudah tadi mendengar bagaimana dia terikat terhadap kambing, domba, harta bangsa Amalek. Ini yang mendasari semuanya, pelanggaran akan firman. Jadi ketika kita tidak punya hati yang teguh, sebenarnya kita sedang menggeser hidup kita untuk bersekutu dengan
dunia ini, setan-setan dan nafsu manusia akan menjadi Tuhan hidup kita. Jadi hati yang teguh ketika melakukan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, hidup sebagai pelaku firman Tuhan, kita akan merdeka. Seberapa banyak pun materi nominal, rupiah, US dollar, deposito, besar bisnis, tidak mempengaruhi hidup kita. Karena kita menyandingkan semuanya dengan kehendak Tuhan. Semua yang Tuhan beri kita salurkan untuk Tuhan lagi. Kita tahu di mana Tuhan memberi, di situ kita menyalurkan. Bapak, Ibu, lihat Sakeus. Apakah ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, lalu Sakeus, nanti dulu ya Tuhan, pergi ke bait Allah, kesanalah beramal, kesanalah mengembalikan bagian-bagian kewajibannya. Enggak. Seseorang harus ingat, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan memberkatimu, di mana engkau tahu Tuhan membudimu, disitulah engkau meletakkan persembahan. Ini pesan Tuhan. Jangan sampai 10 orang kusta yang diperingatkan Tuhan, 10-10-nya ditahirkan dari kusta, cuma 1 yang balik ke Yesus, 9 yang lain hilang kemana. Dan yang balik itu justru orang yang bukan orang rohani. Ini penting Tuhan ingatkan buat kita. Di mana engkau diberkati, di mana engkau ketemu Tuhan, di mana engkau dibimbing, di situ engkau dilipat gandakan, di situlah engkau harus menanam benih dan menabur. Kan ini suara roh yang Tuhan perdengarkan. Jangan berbuat sesuatu yang pada akhirnya engkau kembali lagi kepada Farisi dan Saduki. Engkau mencemari semua kebaikan Tuhan yang disebut kasih karunia untuk masuk lagi dunia kebetulan, dibetul-betulkan lagi. Ya, supaya kelihatan rohani lah, orang ngakui loh aku ini. Kan mereka nggak tahu aku buat ini, buat itu. Dosa nggak ada, orang nggak tahu. Ya, saudara Farisiin lagi hidup. Atau karena, aku udah punya sekarang, aku masih bergaul dengan lingkungan ini loh, hamba yang bermerek. Ini komunitas yang orang-orang hebat loh, aku kembali ke rombongan Saduki. Celakalah hidupmu. Karena ternyata semua berkat Tuhan itu jadi kutuk buat hidupmu. Ternyata engkau tidak bisa kelola dengan hatimu kepercayaan Tuhan. Sebenarnya engkau harus ada di sisi Tuhan seperti murid-murid. Kenapa? Karena di mana Yesus ada, di situ kita wajib ada. Di mana kehendak Tuhan Yesus ada, disitulah kita harus mengerjakannya dalam ketaatan. Keteguhan hati ini harus kita miliki. Kenapa? Karena inilah menjadi pembelajaran di balik kejatuhan raja besar yang bernama Saul ini. Ketika hatinya tidak teguh, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hatinya teguh, ceritanya beda. Kenapa? Perhatikan. Apa maknanya cuma bakar ukupan dengan rakyat berarak-arak? Dan apa pembandingnya dengan pesan nubuatan Tuhan? Kenapa tidak pegang Tuhan aja? Toh sebelum ini kamu nggak punya apa-apa, sebelum ini kamu bukan siapa-siapa. Hari ini menjadi raja, itu karena Tuhan, bukan karena rakyatnya. Itu karena kasih karunia Tuhannya, bukan karena kebanyakan orangnya. Inilah yang dipesan Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini yang Tuhan peringatkan kepada kita, supaya hati ini teguh. Bila hari ini kita diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, disembuhkan, dilepaskan dari segala okultisme, dilepaskan dari segala jerat-jerat manusia-manusia, dilepaskan dari segala bentuk ikatan dan jerat wanita-wanita jalang, dilepaskan dari segala kemiskinan, segala kebangkrutan, kehancuran, untuk beroleh kesempatan dari Tuhan. Disinilah kita harus menyemaikan benih, bersyukur dengan hati yang baru. Marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesan peringatan Tuhan ini penting untuk kita sadari. Tuhan ingin mengokohkan apa yang Dia berkati dalam hidupmu. Tuhan ingin mengembalikan semua hal yang terhilang di garis rumput nenek moyangmu pada generasimu mencapai masa keemasannya. Dan itu bukan hanya engkau, turun-temurun bagi anak cucumu. Kokohkan semua itu untuk jadi pelaku firman. Kokohkan semua itu untuk ikuti suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup sepenuhnya melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan tidak ada raja yang kokoh dalam hidup tanpa didampingi seorang nabi Tuhan. Tidak ada kerajaan yang hebat tanpa penasihat-penasihat yang memiliki roh-roh Tuhan. Ini kuncinya. Jadi perbedaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan Saduki ini, Bapak Ibu harus sadari, menuju ke titik kokoh kalau kita mencapai yang dari Tuhan Yesus, ataukah mencapai Farisi dan Saduki agamawi ketika kita tidak punya Yesus, tidak punya Roh Kudusnya.
Pilihannya ada padamu sekali lagi. Hamba-hamba Allah terbuka, tersedia di mana-mana. Dari mulai yang gratisan sampai yang bertarif. Dari yang eksotik sampai yang tersembunyi. Bergantung bagaimana engkau melihat kehidupan dan bagaimana kasih karunia Allah ada di dalam hidupmu. Tapi barang siapa yang Yesus sudah datang di dalam hidupnya dengan buah dan bukti, masih tidak menghargai dan tidak mengelola semuanya dengan bijak, bahkan Bapak Ibu menyalibkan Yesus 2 kali dengan cara hidup yang tidak tahu budi. Garam kalau sudah tidak asin lagi, apa maknanya dalam kehidupan? Karena itulah pembelajaran ini pembelajaran yang sebenarnya mudah tapi berat. Kenapa? Gampang didengarkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Berat tetapi mudah. Kenapa berat tetapi mudah? Rasanya setengah mati mengikuti masa 1 jam, tetapi yang berat ini ketika engkau salibkan keinginan dagingmu, engkau salibkan semua bagian-bagian daripada keinginan duniawimu. Kasih karunia Tuhan terbuka, pintu Tuhan terbuka, jalan kehidupanmu, kebahagiaanmu, kesuksesanmu dipermudah Tuhan. Pilihannya ada pada kita, mau seperti apa. Bagian yang ketiga, kita bisa melihat bagian-bagian yang sangat penting, karena ternyata Matius 10 ini satu mata rantai yang saling berkaitan. Sesudah kita melihat bagaimanakah sikap hati mendasari keteguhan hati, kita bisa melihat bagian ketiga. Ternyata Tuhan hendak menuntun kita masuk pada satu dimensi, mencapai karakter Yesus, mencapai imago Dei Yesus, rupa dan gambar Allah sesuai dengan kodrati penciptaan manusia, supaya hidup kita ini menjadi sahabat Allah, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama, supaya hidup kita ini selagi kita hidup memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan diri sendiri, supaya selagi kita hidup kita tahu budi, karena dengan tahu budilah kita bisa mengelola segala kepercayaan Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut Yesus. Ini kan luar biasa. Ini tandanya bahwa orang yang sudah mencapai karakter Yesus sudah bisa mencapai suatu kehidupan yang berotoritas dari sorga. Barang siapa menyambut nabi, dia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar, dia menerima upah orang benar. Barang siapa menyambut yang kecil karena murid Yesus, dia menerima upah. Ini bicara tentang level-level daripada imago Dei. Level imago Dei itu ternyata ada nabi, ada orang benar, ada murid Yesus. Ini harus kita sadari. Tuhan ingin kita mencapai semua ini. Kenapa? Karena untuk itulah kita hidup di muka bumi ini, memiliki otoritas. Kasih karunia Allah itu bermanifestasi jadi buah, dan itu teruji dan terbukti di dalam hidup. Karena itulah suatu pembanding. Bukan berarti Pak Johan lebih hebat dari hamba-hamba yang lain. Enggak. Saya hamba yang tidak berguna. Karena kasih karunia saja bisa menolong suami istri yang saya bimbing ini. Hamba-hamba yang lain mereka lebih hebat. Saya dibalik tidak bergunanya, ternyata karena jalan hidup saya, karena semua yang Tuhan dasari hidup saya, bisa menolong pada pelayanan pembebasan roh-roh jenderal ini. Kenapa? Karena ternyata level ini hanya bisa ditaklukkan oleh orang-orang yang kecil, orang-orang yang hidupnya sudah menyerahkan sepenuhnya buat Tuhan, tidak terikat lagi oleh apapun, yang hidupnya ternyata bisa dikecap. Yesus berjalan, Yesus dimuliakan, Yesus besar di dalamnya. Jadi ketika suami istri ini selesai bertemu saya, mereka sudah mengalami pemulihan total. Orang-orang tua hanya akan menerima kiriman berkat mata uang asing. Dan Bu Angel berkata, Pak, aku sukacita melihat semua ini. Dan saya berkata, aku akan lebih sukacita lagi kalau mereka bisa memahami firman Allah dan hati Tuhan, dan bisa melakukan suatu perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengan setia mendengar suara Tuhan, ada suatu hal yang lebih besar lagi turun bagi anak cucu mereka. Tuhan mengokohkan berkatnya, Tuhan mengokohkan janji-janjinya, Tuhan mengokohkan hidupnya untuk jadi bangsawan sorga. Tuhan mengokohkan hidup mereka jadi bendahara sorga. Tuhan mengokohkan mereka menjadi hamba-hamba Allah.
Tuhan mengokohkan rumpun keluarga mereka jadi saksi selagi mereka hidup. Dengan demikian, anugerah Tuhan yang besar ini akan menjadi ingat-ingatan nama Tuhan dimasyurkan. Karena itu Bapak Ibu, penting berkomunikasi dengan para mentor rohani, melihat pembuktian-pembuktian. Karena murid-murid belajar lewat apa yang Yesus pertontonkan, apa yang Yesus nyatakan dan impartasikan lewat buah dan bukti. Karena itulah bagian ketiga ini, mari kita lihat apa yang Tuhan pesankan lewat catatan Amsal 16 ayat 32 sampai 33. Amsal 16 ayat 32 sampai 33, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Amin. Amin. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Inilah yang dinyatakan oleh Salomo di dalam catatan Amsal. Inilah bagian terpenting dari karakter Yesus, bagian terpenting dari imago Dei, bagian terpenting mengejar Tuhan itu sabar menguasai diri. Bicara tentang buah roh, karakter kita, manusia dalam kita yang sudah sempurna, sudah mencapai proses berkemenangan, sudah mempunyai Yesus yang semakin besar, dan kemudian bisa melihat kehidupan. Undi dibuang di pangkuan. Ini bicara semua orang pengen menang, semua orang pengen sukses, semua orang pengen bahagia, semua orang pengen apapun yang ada di dunia ini. Tetapi ketika orang sudah mencapai pengejaran, perjumpaan, dan mencapai Tuhan Yesusnya, mereka akan memahami bahwa setiap keputusan berasal dari Tuhan. Berarti hidup ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Hidup ini sudah digariskan Tuhan. Hidup ini sudah dipatok-patoki Tuhan. Karena itu orang yang mencapai semua ini, mereka bisa hidup dengan tenang, hidup berkarakter. Mereka bisa menguasai semua hal, dan mereka bisa jadi berkat. Bukan hanya memberkati, mereka pun bisa menerima hal-hal yang memberkati hidupnya. Diberkati untuk memberkati, diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah belajar. Semua kitab suci menuliskan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini bicara tentang kelepasan, hati yang merdeka, kasih mendasari hidup, berbakti pada orang tua. Kita mesti melihat bakti yang tulus, bakti yang adil, bakti yang ternyata mengandung di dalamnya pengenalan akan Tuhan. Engkau bisa semaikan pengenalan ini, karena padamu lebih dulu datang pengenalan akan Tuhan. Bawa keluarga menuju pengenalan, bukan hanya orang tua, adik-adik, adik ipar, rumpun keluarga besarmu. Masyurkan Tuhan lewat hidupmu. Tidak guna engkau semaikan segala kekayaan, uang, apapun, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Demikian juga di dalam pelayanan. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus mencapai suatu pembuktian. Ternyata Pak Johan masih seperti ini. Aku masih seperti yang dulu. Sama. Kenapa? Karena mendasari hidupnya pada kehendak Tuhan, bukan pada apapun di luar sana, bukan pada uang mamon, bukan pada persembahan, tapi firman Allah mendasari hidup saya, keluarga saya, dan pelayanan saya, bahkan menuju akhir hidup saya. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengejar Tuhan, pengejaran ini harus mencapai ketepatan pada jalan yang tepat, waktu yang tepat, momen yang tepat, dan mencapai buah yang tepat. Semua ini Tuhan pesankan buat kita supaya kita mencapai suatu pemahaman dari apa yang dituliskan di dalam catatan Injil, apa yang dituliskan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Pembanding-pembanding yang kita bisa melihat, ada orang Farisi, orang Saduki. Di dalam grup ahli-ahli Taurat ini ada Tuhan Yesus. Kita harus masuki dimensinya, jangan sampai keliru dan tersesat. Karena itu ikuti Yesus. Semua yang Yesus perintahkan kerjakan segenap hati, kecap buahnya dan masyurkan Yesus. Beranak cuculah jadi berkat, dan akhiri hidup sampai surga. Mari kita akhiri ibadah ini, kita tutup di dalam doa. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang baru saja kita terima mendorong kita untuk memiliki kehidupan dengan sikap hati yang benar.
Ketika hati kita telah berkomitmen untuk memilih hidup sebagai pelaku firman Tuhan, maka kita harus dapat menjaga keteguhan hati kita sehingga karakter Tuhan Yesus menjadi bagian terbesar dari setiap perkataan, keputusan, dan tujuan hidup kita. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya kita. Apa saja yang dikerjakan oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.